Halo Sobat Pangan, saya Gokma Simamora. Selamat bergabung kembali untuk Sobat Pangan di YouTube channel Badan Pangan Nasional, tepatnya di podcast B2SA. Beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Apa kabar Sobat Pangan? Semoga sehat semuanya dimanapun Sobat berada. Sobat Pangan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia, bahwa angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis untuk hidup sehat. AKG digunakan pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud sebesar 57 gram per orang per hari pada tingkat konsumsi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang keamanan dan mutu pangan asal hewan, karena protein yang tinggi itu terkandung pada pangan asal hewan. Oleh karena itu pasti masyarakat Sobat Pangan seluruhnya hampir setiap hari mengkonsumsi pangan asal hewan. Oleh karena itu, hari ini kita kedatangan narasumber Dr. Denny Widaya Lukman MSI dari Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University untuk berdiskusi tentang cara mengenali produk hewani yang aman. Oleh karena itu jangan kemana-mana, sehingga bagaimana memilih pangan yang aman, mari kita dengarkan diskusi kita dengan Dr. Denny. Apa kabar Dok? Baik Pak Gokma, sehat. Syukur Alhamdulillah. Bagaimana Dok perjalanannya ke sini? Lancar, aman, karena siang hari, cuman cuacanya panas. Oh ya, begini Dok, akhir-akhir ini cuaca panas sangat terasa ya. Yap. Oleh karena itu tubuh kita harus dijaga kesehatannya. Setuju. Supaya sehat, maka tubuh harus terpenuhi asupan gizi termasuk proteinnya. Yap. Dan kali ini kita mau berdiskusi Dok mengenai protein asal hewani khususnya. Oleh karena itu saya mau bertanya Dok, apa saja jenis-jenis pangan segar asal hewan, baik yang ada di pasar modern maupun yang ada di pasar tradisional? Baik Pak Gokma, yang ada dijual atau tersedia di pasar baik modern maupun pasar rakyat ataupun pasar tradisional, itu terutama adalah daging kalau di Indonesia. Itu bisa terdiri atas daging sapi termasuk juga jeroan, daging ayam termasuk jeroan, ada juga daging kambing termasuk jeroan. Dan pada beberapa pasar tertentu terutama di mana masyarakatnya juga ada yang beragama non-Islam, itu tersedia juga daging babi dan jeroannya. Selain itu yang banyak kedua itu adalah telur. Karena telur merupakan protein, ya, sumber protein yang sangat-sangat murah. Ya, bila kita konversi ke harga, maka dalam harga sekian itu kita mendapatkan protein yang sangat optimal. Karena memang di dalam telur itu terdapat asam amino esensial yang paling lengkap dan dia yang termurah, termasuk juga dalamnya ikan. Nah, kalau susu yang dijual di pasar itu tentu saja olahan. Nah, kalau pada beberapa pasar yang tersedia pendingin, itu ada tersedia susu sterilisasi, susu pasteurisasi, maaf. Kalau yang dijual di suhu kamar itu adalah susu steril ataupun susu UHT. Dan produk susu yang dijual menggunakan pendingin selain susu pasteurisasi atau saat ini banyak menggunakan sebenarnya adalah metode extended shelf life atau dikatakan juga sebagai susu ultra pasteurisasi. Itu adalah yogurt, kemudian ada yang keju termasuk di dalamnya adalah terutama keju-keju lunak seperti mozzarella, cheese cream. Tapi kalau untuk keju cheddar itu biasanya juga banyak dijual di suhu kamar. Kemudian kalau di dalam pasarnya atau di dalam kios ataupun toko ataupun gerai itu tersedia pembeku, freezer, maka juga tersedia daging
tadi yang sudah disebut, juga beberapa produk olahan terutama dari daging ayam seperti chicken nugget, kemudian chicken karage, ya, sosis. Satu lagi kalau yang pada suhu kamar itu juga tersedia makanan olahan asal hewan yang dikalengkan seperti corned beef ya, atau cornet kita sebut, atau luncheon, atau juga saat ini sudah tersedia sosis yang tahan atau dapat disimpan pada suhu kamar yang bisa langsung dikonsumsi. Dan yang di tempat pendingin juga sekarang sudah juga banyak diproduksi sosis-sosis yang memang harus disimpan dingin dan langsung dimakan. Itu. Oke Dok, itu terkait dengan jenis pangan pangan segar asal hewan. Nah, ini apa ini kriteria umum Dok sehingga masyarakat berbelanja di pasar, apa kriteria umum untuk mengetahui bahwa produk hewani tersebut aman untuk dikonsumsi? Secara umum untuk kita bagi ya, karena masing-masing pangan segar asal hewan itu memiliki karakteristik masing-masing. Kalau daging itu memang kita bisa lihat kalau dia dijamin oleh pemerintah, dia memiliki stempel ataupun cap pada dagingnya. Dan itu memang artinya daging tersebut diproduksi ya dari rumah potong hewan yang diawasi oleh pemerintah, di mana di dalamnya ada dokter hewan atau paramedis atau mantri hewan. Yang kedua, kalau untuk produk daging yang dikemas, maka bisa kita lihat adanya label, dan di dalam aturan pemerintah salah satunya adalah mencantumkan nomor kontrol veteriner. Nomor kontrol veteriner ataupun NKV merupakan salah satu sertifikasi yang diberikan oleh pemerintah untuk menjamin bahwa pangan tersebut atau unit usaha tersebut telah menerapkan higiene sanitasi dengan baik. Dan itu memang benar-benar diawasi dan dipantau selalu oleh pengawas kesehatan masyarakat veteriner di wilayah masing-masing. Kemudian untuk telur kalau bisa konsumen itu mencari telur yang memiliki kulit yang bersih, utuh, tidak retak atau tidak pecah. Walaupun kalau misalnya retak seperti rambut itu tidak bisa terdeteksi, tetapi sebaiknya telur itu dibeli yang bersih dan utuh. Dan kalau bisa, sebisa mungkin telur yang disimpan pada rak telur atau egg tray. Dan lebih baik lagi kalau misalnya telur itu berada di dalam kemasan seperti karton ataupun plastik. Kalau susu yang dijual tentu saja susu yang telah diolah. Karena kalau susu mentah ataupun susu segar itu jarang dijual di pasaran. Jadi kalau untuk susu olahan, terutama kalau yang pasteurisasi, itu wajib disimpan di lemari pendingin ataupun refrigerator ataupun kulkas pada suhu sekitar 4 derajat Celcius. Sedangkan kalau untuk susu UHT dan susu steril itu dapat disimpan pada suhu kamar. Dan tentu saja karena itu kemasan sama seperti tadi, ada NKV-nya, ada nomor registrasinya, terutama karena ini olahan, itu tentu saja ada nomor registrasi dari Badan POM. Bagaimana dengan daging hewan, Dok? Di daging hewan itu bagaimana kita untuk mengenalinya lebih spesifik lagi, bisa dilihat dari warna atau bau dan sebagainya. Ya, ini yang pertama kali sebenarnya yang harus saya pribadi ya sangat menghimbau kepada ibu-ibu ataupun para konsumen. Kalau bisa mereka itu kali pertama dia datang ke tokonya, apalagi kalau itu belum langganan, itu sebaiknya ditanyakan saja, sekalipun mungkin awalnya itu basa-basi, tetapi ini sangat penting menurut saya sebagai efek kepada para penjual. Yang perlu ditanyakan adalah, Pak, Bu, dagingnya berasal dari pemotongan hewan di mana? Harusnya itu mereka kalau memang ingin mendapatkan daging yang benar-benar aman dan layak, sehat, bersih, itu harus dipotong di rumah potong hewan. Jadi kalau jawabannya di rumah, itu mestinya ragu. Dan bisa saja secara bercanda, ibu-ibu atau konsumen bilang, ya lain kali saya nggak mau beli kalau misalnya dipotong di rumah,
Gimana kalau lain kali Pak selanjutnya dipotong di rumah potong hewan? Karena memang kita harus mendorong pemotongan itu ya dilakukan di rumah potong hewan sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Ya, karena memang juga pemerintah mengamanahkan kepada setiap kabupaten mereka harus memiliki satu rumah potong hewan yang benar-benar baik dan menerapkan higiene sanitasi tadi. Kemudian yang kedua, kalau daging yang bisa mudah dikenali oleh ibu-ibu dan konsumen adalah warnanya. Warna daging sapi itu adalah merah cerah, begitu juga kambing domba. Kemudian kalau kita lihat daging ayam, ya kulitnya itu putih agak sedikit kekuningan. Kemudian kalau kita lihat dagingnya, maka warnanya agak pink ataupun merah muda cerah. Memang kalau kita temukan pada beberapa daging ayam itu suka terlihat adanya memar ataupun kemerahan ataupun kebiruan. Dan kalau kita membeli satu ekor ayam, itu kalau misalnya ada memar ataupun warna kebiruan, biru kemerahan pada sayap ya, itu sebaiknya dihindari karena ini secara mutu ini kurang baik. Sebenarnya itu adalah tanda terutama untuk pengawas ataupun orang yang bertanggung jawab. Artinya penanganan ayam saat di rumah potong hewan unggas itu tidak baik. Begitu juga selama penangkapan di peternakan maupun transportasi itu juga ditandakan dengan tidak baik. Kemudian kalau bisa, kalau beli satu ekor ayam itu utuh, tidak ada yang patah, tidak ada yang sobek ya. Saya rasa daging babi juga sama karena pemerintah sudah menetapkan bentuk cap ya untuk daging sapi dan juga untuk daging babi. Kalau daging sapi itu bulat, kalau untuk daging babi itu segi 6. Mungkin itu. Oke, Dok. Selanjutnya ini, Dok, nggak kalah pentingnya ini, telur. Ya. Bahwa protein terkandung juga di telur. Ya. Dan telur merupakan bahan pangan yang relatif lebih murah. Lebih murah dan mengandung gizi yang sangat baik dan optimal. Ya. Selanjutnya juga penyimpanan telur ini ada yang disimpan di suhu ruang, ada juga yang di suhu tertentu. Oleh karena itu bagaimana kita untuk mengetahui bahwa telur yang akan kita beli masih layak dikonsumsi dan masih aman untuk dikonsumsi. Memang sebaiknya kita membeli telur tadi yang saya sampaikan itu yang dikemas ya. Dan kita bisa lihat kapan berapa lama masa simpannya atau kapan produksinya. Sampai di rumah, kalau kita mau ingin telur itu bisa mencapai 5-6 minggu, maka sebaiknya ditaruh di kulkas ataupun refrigerator ataupun alat pendingin. Sedangkan kalau kita simpan pada suhu kamar, maksimal itu umurnya 2 minggu. Artinya apa? Bukan berarti lebih dari 2 minggu itu tidak bisa dimakan. Kalau telur itu memang kita ingin buat misalnya kue ataupun ingin membuat sesuatu kue yang mengembang, maka sebaiknya sebelum tanggal itu. Karena setelah tanggal itu pasti telur itu akan buruk, artinya telur itu sudah lama. Tapi kandungan proteinnya tidak terlalu signifikan berkurang. Cuman supaya konsumen itu benar-benar mendapatkan mutu yang baik dari telur itu. Oke. Selanjutnya, Dok, kita pindah ke jenis yang lain yaitu susu. Susu ada juga yang dijual dalam bentuk segar, biasanya keliling masuk ke perumahan-perumahan. Namun ada juga susu yang disebut dengan istilah susu pasteurisasi dan ada juga susu sterilisasi. Nah, bagaimana kita untuk membedakan bahwa susu tersebut masih aman untuk dikonsumsi dan perbedaan antara sterilisasi dan pasteurisasi seperti apa, Dok? Kalau susu mentah atau raw milk ataupun kita biasa sebut susu segar, tapi saya sendiri kurang pas kalau kita bilang itu susu segar. Karena kalau kita lihat ke kodeks ya, fresh milk itu tercakup di dalamnya adalah susu pasteurisasi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kodeks itu mereka mengatakan raw milk, susu mentah. Mungkin ini perlu kita juga sosialisasikan, jangan sampai kita salah kaprah dalam membuat istilah atau terminologi untuk susu. Jadi saya sangat setuju dengan kalimat atau terminologi susu mentah atau raw milk. Sedangkan kalau kita bicara susu segar itu termasuk di dalamnya adalah susu mentah dan susu pasteurisasi, termasuk di dalamnya susu ultra pasteurisasi. Kenapa dibilang segar? Karena memang komponennya mirip ya dengan
komponen gizinya atau kandungan nutrisinya mirip dengan susu mentah. Makanya mereka digolongkan sebagai fresh milk. Kalau susu mentah sekarang memang agak langka dijual langsung ke konsumen kecuali memang langganan ya. Yang banyak kita temukan adalah susu pasteurisasi dan susu steril. Susu pasteurisasi itu kalau kita ingin mendapatkan susu pasteurisasi yang benar, maka kita harus dapatkan dia di tempat pendingin dijualnya. Secara teknologi, susu pasteurisasi itu bisa dibagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah low temperature long time, yang suhunya 65 derajat selama 30 menit. Ya, tetapi metode ini sudah banyak tidak dipakai oleh industri karena memang masa simpannya dia cuma hanya maksimal 7 hari. Yang kedua adalah high temperature short time atau HTST. Ini dipanaskan pada suhu 75 derajat selama 15 detik ya. Dan itu masih banyak dipraktekkan karena biasanya masa simpannya bisa sampai 1 minggu atau sampai 10 hari. Dan satu lagi sekarang yang sudah teknologi yang banyak digunakan atau diterapkan di industri pengolah susu itu adalah ultra pasteurisasi atau juga dikenal sebagai extended shelf life atau ESL milk. Dan ini banyak yang dipakai, memang boleh dicantumkan sebagai susu pasteurisasi. Pemanasannya 142 derajat selama 2 detik ya. Dan ini memang bisa mencapai masa simpan sekitar 30 hari. Kemudian yang terakhir adalah susu UHT atau ultra high temperature dan juga susu sterilisasi. Kalau susu AHT itu dan sterilisasi ini dipanaskan pada suhu di atas 100 derajat. Jadi pada sterilisasi itu sekitar 121 derajat Celcius dengan tekanan hanya beberapa menit. Sedangkan susu UHT itu sekitar 140 selama 2 detik. Itu susu UHT. Dan kedua susu ini bisa mencapai masa simpan sekitar 10 bulan. Itu yang bisa kita bedakan. Jadi kalau kita memang mau ingin dapat susu yang mirip dengan susu mentah, kita beli susu pasteurisasi. Nah, kalau dari harga aja sudah kelihatan susu pasteurisasi jauh lebih mahal daripada susu UHT dan steril. Tetapi komponennya, rasanya terutama buat si konsumen, dia mirip dengan susu mentah. Kalau kita ingin benar-benar merasakan susu yang mentah dan segar, pilihlah susu pasteurisasi. Kalau saya. Tapi kalau memang kita ingin simpan di rumah tidak punya pendingin, belilah susu UHT ataupun susu steril. Oke, karena susu pasteurisasi harus disimpan di Bisa di kamar. Bisa di kamar. Di suhu dingin juga nggak apa-apa, malah lebih lama. Nah, selanjutnya ini ada isu juga yang beredar di masyarakat yang mikir untuk mengkonsumsi daging tertentu dengan keraguan nanti di daging tersebut terdapat hormon tertentu atau adanya residu antibiotik atau juga tercemar oleh mikroba patogen. Nah, untuk mengetahui ini di saat kita belanja ke pasar, apa yang harus perlu kita ketahui, Dok? Nah, ini repotnya Pak, karena tadi kuman ataupun mikroorganisme itu tidak kasat mata, kita sulit sekali membedakan. Apalagi kalau itu adalah kuman-kuman yang dapat menyebabkan sakit atau dalam istilahnya adalah kuman patogen ataupun mikroorganisme patogen, itu tidak akan pernah membuat atau menyebabkan makanan itu berubah baik warna, bau maupun rasa. Enggak. Ya, dan kita tidak bisa melihat dan itu harus dilakukan dengan pengujian laboratorium. Begitu juga dengan bahan kimia, kita tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, apalagi mencium, nggak akan. Oleh sebab itu, kenapa untuk pangan yang terkait atau keamanan pangan yang terkait dengan kuman dan juga bahan kimia, itu pemerintah atau dimanapun semua pemerintah melakukan pengawasan dan juga pengujian laboratorium terhadap mikroorganisme ataupun kuman-kuman yang berbahaya tadi, termasuk di dalamnya adalah bahan kimia berbahaya. Dan itu dibuktikan nanti dengan misalnya saja ada sertifikasi, kemudian ada pengawasan, dan juga ada standarisasi. Oke, terkait sertifikasi, Dok. Tadi Pak Dokter menyebutkan sertifikasi. Berarti kita, apakah ada sertifikasi atau label
tertentu yang harus dicari pada produk asal hewani? Kalau pangan segar asal hewan yang tidak dikemas memang sulit dan itu memang tidak masuk di dalam aturan. Berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan, bahwa setiap produk hewan harus memiliki sertifikat nomor kontrol veteriner. Dan itu alhamdulillah sudah dilaksanakan sejak lama dan beberapa tahun terakhir ini terus didorong, terutama untuk pangan-pangan segar atau pangan-pangan olahan ya asal hewan atau produk hewan secara umum, terutama yang dikemas. Nah, di kemasan itu kita bisa temukan logo NKV. Apa artinya? Artinya bahwa unit usaha ataupun produsen tersebut telah menerapkan higiene dan sanitasi serta telah disetujui dan diyakini oleh pemerintah, terutama dalam hal ini adalah pemerintah provinsi, dan itu artinya kita merasa nyaman dan aman untuk mengkonsumsinya. Nah, terakhir sesuai dengan aturan dan ini juga amanah undang-undang, untuk produk hewan yang dikemas saat ini juga wajib menerapkan registrasi dan nanti nomor registrasi produk hewan itu tercantum di dalam pada kemasan. Tapi ini masih dalam skala kecil dulu. Nanti baru didorong itu mungkin tahun depan atau beberapa tahun kemudian. Ini sudah diinisiasi sejak tahun lalu dan ini terutama untuk produk hewan yang segar yang impor. Oke, makasih Dok. Kita tahan sebentar karena kita akan membacakan dulu pertanyaan dari Instagram Sobat Pangan. Oke, selanjutnya Dok. Ini bagaimana menangani produk pangan asal hewan yang tersisa di rumah sehingga dapat dicegah kontaminasi atau kerusakan. Katakanlah pada saat dibeli ayam namun tidak dimasak sekaligus. Pada saat dibeli telur namun telurnya tidak dimasak sekaligus, masih ada yang tersisa. Apa yang harus dilakukan, Dok? Nah, ini juga penting ya pengetahuan di rumah tangga, terutama di dapur, terutama di dalam pembekuan daging. Jadi kalau kita beli dari pasar biasa daging yang mentah atau yang masih segar itu sampai rumah kita beli 1 atau 2 kilo terus kita pikir itu baru mau dimasak bulan depan ataupun beberapa minggu kemudian itu langsung dibekukan. Sebaiknya sih kalau menurut saya itu sebelum dibekukan pastikan berapa kita akan masak daging tersebut. Kalau kita hanya memasak setengah kilo ya atau 1 kilo lebih baik daging itu dipotong dulu. Kemudian kita kemas masing-masing sehingga pada saat kita bekukan kemudian kita akan keluarkan, kita tidak akan mengeluarkan 2 kilo ataupun 1 kilo tetapi sesuai dengan kebutuhan masak. Nah, ini membiarkan bahwa daging yang dibekukan itu tetap berada di dalam freezer ataupun pembeku, sedangkan yang akan kita olah adalah daging yang sudah kita cairkan ataupun thawing. Nah, kalau misalnya ada sisa makanan, misalnya sudah dimasak, kemudian ada sisanya, itu sebaiknya makanan tersebut disimpan di dalam wadah yang bersih, kering, kemudian kita simpan di pendingin, dan itu biasanya rata-rata kalau yang sudah dimasak ataupun segar, maksimal 2-3 hari. Kalau mungkin yang mentah itu 2 hari, yang matang itu 3 hari, tergantung juga suhu kulkasnya. Kalau mau lebih lama, kita simpan di dalam pembeku, itu rekomendasinya ya sekitar 1 bulan ataupun ada beberapa yang sampai 2 bulan. Oke Dok, ini untuk lebih spesifik lagi, pangan segar olahan yang dikemas pada label ada masa berlakunya. Namun pangan segar asal hewani, bagaimana untuk mengetahui masa simpannya? Contoh telur, bagaimana masa simpan telur pada suhu ruang berapa hari maksimal dan di suhu tertentu berapa lama maksimal. Begitu juga Dok, ikan, daging, bagaimana Dok? Baik, kalau untuk telur tadi sudah disampaikan bahwa kalau kita simpan pada suhu kamar itu maksimal 2 minggu. Sedangkan kalau kita simpan di suhu pendingin, ya asalkan tidak kurang dari 4 derajat, itu bisa kita simpan sampai 5 minggu. Untuk daging, kalau kita simpan, tapi kalau kita menyimpan pangan tersebut ya harus di dalam kemasan ataupun di dalam tertutup, kedap udara ya Dok? Ya minimal di dalam plastik, kantong plastik ataupun di wadah plastik yang tertutup. Kalau untuk daging di suhu pendingin itu bisa sampai 5 hari kalau daging merah, sedangkan kalau daging ayam itu 3 hari. Dan kalau di pembeku itu
memang disarankan maksimal 6 bulan. Tetapi ini tergantung dari produsen, dan kalau misalnya daging itu di dalam kemasannya bisa dinyatakan bisa sampai 7 bulan ataupun 8 bulan, yaitu sesuai dengan di kemasan. Kemudian kalau untuk susu pasteurisasi, ya memang kalau yang tadi sudah saya sampaikan maksimal 7 hari, tapi kalau yang ESL itu bisa sampai beberapa bulan, ya. Kalau susu sudah dibuka, itu paling lama di kulkas disimpan maksimal 3 hari. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Selanjutnya dok, ini tadi sudah sangat banyak dokter sampaikan bagaimana kriterianya, kemudian per masing-masing jenis. Nah ini ala dokter Denny, apa tips dan trik yang mudah diingat dari dokter Denny pada saat membeli produk asal hewani sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa produk hewani tersebut aman untuk dikonsumsi? Baik, untuk konsumen, terutama sebelum mereka berniat membeli, mungkin kadang-kadang kan konsumen itu sekarang dengan zaman media sosial, itu banyak sekali juga hoax ya. Pertama, jangan tergiur dengan harga yang murah. Yang kedua, jangan mencoba-coba membeli misalnya keluar dari langganan begitu ya. Kalau mau beli daging, saya mau coba di kios ini, itu juga harus hati-hati. Yang kedua adalah konsumen itu kalau bisa terus mencari tahu ya bagaimana karakteristik ataupun cara bagaimana menangani makanan dan seterusnya. Mungkin salah satu medianya adalah yang kita lakukan saat ini. Ini adalah salah satu yang saya sangat setuju. Ini kita harus mendidik konsumen supaya konsumen itu cerdas. Kalau konsumen cerdas, dia akan bisa memilih dan memilah apa yang baik buat mereka. Dan ini tentu saja akan memberikan efek dorongan kepada ke hulu ya. Karena kalau kita lihat ya Pak, kadang-kadang kan ibu-ibu kalau mau beli sesuatu itu cuman tanya harganya. Coba kalau suatu saat misalnya saja satu kotak gitu ya, konsumen itu menyatakan, Pak, Bu, ini motongnya di mana? Kalau dia bilang motongnya di rumah, saya nggak mau beli. Itu lama-lama kepikiran juga kan? Waduh, saya juga harus motong di rumah potong hewan nih sesuai dengan permintaan ibu. Karena bagaimanapun si produsen akan mengikuti apa yang dikonsumen. Nah, selama ini yang saya dengar dari si produsen itu dia bilang gini, selama ibu-ibu terima daging saya biarpun ada lalatnya, ada darahnya, ngapain saya menerapkan higiene sanitasi katanya? Buat apa? Toh ibu-ibu juga beli. Nah, itu kan artinya si produsen itu sangat dituntut oleh si konsumen. Kalau konsumennya cuek, jangan harap kita bisa berubah. Jadi menurut saya media ini perlu digalakan, disebarluaskan supaya juga ibu-ibu terdidik. Yang kedua yang paling repot adalah hoax. Saya juga kurang tahu ya kenapa produk hewan itu sering banget menjadi sasaran hoax. Saya nggak tahu ini ada apa motifnya. Contoh ya, jangan makan daging ayam, ada hormonnya. Yeah. Itu bohong banget. Itu nggak benar tuh dok? Nggak benar, mana ada peternak kasih hormon. Emang harga hormon murah? Nah ibu-ibu naik 5.000 aja mah bisa protes itu. Harga hormon 10.000, satu ayam misalnya biasanya beli 25-30 ribu jadi 40 atau 50 ribu, protes. Tahu sendiri kan the power of mothers gitu. Kemudian yang suka misalnya saja kemarin itu jangan minum susu pasteurisasi karena bla 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 gitu. Jadi banyak sekali hoax ya. Terus lagi yang saya juga kurang paham ya. Ini ibu-ibu ngerti apa enggak atau hanya untuk membuat konten? Terus dia membuat konten ada telur palsu. Kita logis lah sampai saat ini ya. Kalau kita cari nih ya, di mana sih ada produsen yang bisa membuat telur palsu? Telur itu kan sebenarnya adalah alat reproduksi dari unggas. Kalau di manusia ataupun hewan yang mamalia, dia punya jabang bayi di dalam perut. Tapi kalau si unggas kan di luar perut. Jadi telur itu adalah ciptaan Tuhan sebagai penerus generasi. Dan di dalamnya itu ada jabang bayi. Oleh sebab itu Tuhan menciptakan yang sangat atau mahal luar biasa untuk kerabang ataupun kulit telur. Dan itu tidak bisa dicontek oleh manusia. Udah gitu kalau kita pecahkan pasti cair. Tapi kalau telur palsu, misalnya saja telur-telur yang dibuat untuk mainan, itu ada yang dari gel ataupun apa, itu kan nggak cair, ya.
Dan itu biasanya untuk pajangan di restoran ataupun buat mainan. Kita bisa lihat kok di penjualan-penjualan online. Untuk untuk menahan stres, bisa kita remas segala macam seperti itu. Jadi yang selanjutnya adalah kalau berbelanja, belanjalah ke tempat langganan. Dan kalau di rumah, ya ini sebaiknya tetap ibu-ibu ini mulai mempraktekkan bagaimana menangani makanan itu dengan sehat, dengan bersih dan baik. Oleh sebab itu saya sangat menghimbau sekali kita terus belajar. Demi tadi kesehatan keluarga. Percuma juga kalau makanan itu bergizi tapi tidak aman. Yang ada sakit. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Dok atas diskusi kita pada hari ini. Saya banyak menerima informasi dari dokter khususnya hoax terkait telur palsu. Terus pada daging tertentu mengandung hormon yang tidak baik apabila dikonsumsi. Seperti itu semoga nanti Sobat Pangan setelah mendengarkan diskusi bersama Dr. Denny maka dapat menjadi pengetahuan baru yang digunakan pada saat berbelanja di pasar. Dok, terima kasih banyak telah hadir pada acara podcast kami hari ini. Semoga dokter sehat selalu. Amin. Dan semoga kita bertemu lagi pada podcast berikutnya dengan topik yang berbeda. Baik, terima kasih Pak. Ini juga buat ibu-ibu dan para sobat pangan. Terima kasih. Semoga ini menjadi pengetahuan dan bisa disebarluaskan. Oke, makasih dokter. Demikian sobat podcast kita hari ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat dan salam B2SA. Beragam, bergizi, seimbang dan aman. Habiskan.